Halo guys, jadi sejak pagi tadi banyak banget teman-teman yang mention saya untuk ngebahas soal wacana gugatan One Prestasi yang katanya sih akan diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gadis. Nah, karena berhubung saya masih ada kesibukan dan kondisi saya lagi kurang fit guys, mata saya sembab karena kurang tidur ya, jadi saya pakai voice over saja sambil saya temani dengan footage pemandangan yang saya ambil hari ini. Sebelum kita bicara soal apa benar atau tidaknya gugatan ini, kita perlu pahami dulu secara ilmiah ya, apa sih One Prestasi. Jadi guys, dalam hukum perdata, One Prestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya atau kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam suatu perikatan atau kesepakatan. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Belanda, asal katanya One Prestatie, dibacanya One Prestasi, yang berarti ingkar janji. Menurut pasal 1239 KUH Perdata, One Prestasi bisa berupa tidak melakukan apa yang dijanjikan, kemudian melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, atau terlambat melakukan kewajibannya. Lantas, bagaimana bang korelasinya dengan kasusnya Nikita Mirzani? Nah, dalam pernyataan kuasa hukumnya Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid ya, disampaikan bahwa adanya dugaan pelanggaran terhadap kesepakatan yang sebelumnya dibuat oleh Dr. Reza Gadis dengan Nikita Mirzani. Kalau memang benar ada perjanjian atau kesepahaman yang disetujui oleh kedua belah pihak, maka secara hukum itu masuk ke ranah keperdataan guys. Tapi disinilah menariknya ya, apakah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak bebas ataukah di bawah tekanan? Kalau kesepakatan dibuat karena adanya tekanan, maka menurut pasal 1321 KUH Perdata, kesepakatan itu bisa dianggap cacat hukum dan batal demi hukum. Namun, jika terbukti dilakukan secara sukarela, lalu ternyata salah satu pihak tidak menepati isi kesepakatan, maka itu dapat dikategorikan sebagai One Prestasi dan bisa digugat secara perdata. Nah, yang patut kita catat guys, uang 4 miliar disebut diserahkan secara bertahap, yaitu 2 miliar kan, dan ada proses negosiasi dari 5 miliar menjadi 4 miliar. Jadi menurut hemat saya dalam hukum, hal ini bisa menjadi indikasi bahwa ada proses konsensual. Konsensual itu artinya kesepakatan guys, dan ini bisa memperlemah klaim bahwa ada tekanan berat dari Nikita Mirzani ke Dr. Reza Gadis. Jadi menurut hemat saya gugatan One Prestasi ini memang sah ya untuk diajukan secara hukum jika Nikita Mirzani dan timnya punya dasar kuat nih bahwa ada perjanjian yang dilanggar. Namun penting juga untuk kita menilai konteks lahirnya perjanjian tersebut, apakah dibuat secara bebas atau karena adanya intimidasi. Nah, kita akan bahas di video lanjutan ya guys, bagaimana kemungkinan gugatan perdata ini berinteraksi dengan proses pidana yang masih berjalan, yaitu dugaan pemerasan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, NM menggugat One Prestasi atau menggugat secara perdata si RG melalui pengacaranya. Kenapa bang? Menurut abang apa alasannya NM dan melalui pengacara menggugat secara perdata? Ya, ini merupakan salah satu strategi ya, strategi NM ataupun pengacaranya ingin menunjukkan secara hukum tentunya bahwa ini merupakan peristiwa perdata, bukan peristiwa pidana, sehingga nanti ketika ini diperiksa di persidangan ini dijadikan dasar bahwa nantinya tunjukkan kepada hakim bahwa ini peristiwa perdata, sehingga NM bisa nanti diputus bebas murni atau free sprach ya. Ini strategi. Tetapi kalau saya sendiri secara pribadi, saya lebih sepakat untuk pra peradilan. Kenapa? Iya, ini lawyer pasti akan punya strategi masing-masing ya. Kenapa saya memilih pra peradilan? Balik lagi, banyak tokoh-tokoh besar yang walaupun sudah ditetapkan tersangka kemudian diputus perkaranya tidak dilanjutkan. Prof Edi melawan KPK, Hedi Hiarit sampai sekarang nggak dilanjutkan. Ya banyak lagi lah profesor yang ketika menang kemudian perkaranya nggak dilanjutkan. Tetapi kembali lagi saya harus menghormati keputusan yang diambil oleh Bang Fahmi sebagai pengacara dari NM, karena
berarti beliau lebih tahu di dalam, lebih tahu bukti-buktinya, kondisi psikologis di sana seperti apa. Saya hanya ingin menyampaikan pandangan hukum saya dalam konteks ini, upaya apa yang menurut saya lebih baik. Gitu pandangan saya. Salam smart konsumen. Menteri UMKM menangis karena kasus toko khas Banjar, toko oleh-oleh khas Banjar, toko Mama. Karena dalam satu produknya tidak disertai label kadaluarsa, sehingga ada yang melaporkan, kemudian diproses sampai kepada pengadilan, dan Menteri UMKM menjadi kurius amai atau sahabat pengadilan, menjadi saksi yang tentunya meringankan, ya, memberikan pendapat untuk meringankan dari owner toko Mama ini. Pendapat saya, Pok Lela, udahlah, bukan Pok Lela lagi lah saya sebut, Pak Polisi, untuk konteks seperti ini bisa sampai ke pengadilan. Labeling, apakah ini pidana? Oke, kalau memang ini disebut pidana. Pak, ada kasus yang lebih besar, Pak, yang merugikan banyak orang. Ya, dia mendapatkan keuntungan miliaran, Pak, puluhan bahkan ratusan miliar mungkin, Pak. Ya, jelas-jelas dinyatakan ya melanggar hukum, undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan oleh BP POM, Pak. Tapi sampai sekarang nggak diproses, Pak. Sibuk podcast sana sini, Pak. Minggu depan, ya, saya ingin melaporkan ini, Pak. Tolong diproses dengan cepat, Pak. Seperti toko Mama, Pak. Jangan hanya fokus pada UMKM, Pak. Ya, kalau untuk urusan UMKM saya sepakat dengan Menteri UMKM. Ini hanya urusan administrasi. Selesaikan, ya, bisa dengan RJ. Tapi kalau yang kasus yang saya sebutkan tadi, ya, owner skincare, ini harus diproses, Pak. Karena keuntungannya luar biasa dan banyak, artinya banyak masyarakat yang dirugikan. Saya sadar sekali jika saya terkontaminasi dengan orang ini, maka orang ini akan selalu merasa dirinya menang dan tidak mau dikalahkan oleh siapapun. Namun saya mau menanggapi video orang ini yang merespon video saya, dan di situ dikatakan bahwasannya syarat orang yang pengen viral itu cuma ada dua. Satu, jadi goblok, dan kedua itu bikin sensasi. Nah, publik pun bertanya, bahkan saya pun bertanya secara pribadi, apakah dua poin yang barusan Anda sebutkan itu juga ada pada diri Anda sendiri? Yang kemudian Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengurusi hidupnya si SS, namun Anda hanya membela orang-orang yang merasa ditipu oleh si SS. Pertanyaannya lagi, dari mana tolak ukur yang Anda pakai untuk mengatakan bahwa si SS itu adalah menipu orang-orang, lalu sehingga Anda hadir untuk membela orang-orang yang merasa ditipu? Wow, bukankah seseorang atau sekelompok yang merasa dirinya ditipu oleh seseorang dan itu merupakan sebuah kejahatan? Bukankah seharusnya ranahnya itu adalah ranah hukum? Lalu mengapa harus Anda yang hadir untuk membela orang-orang yang merasa dirinya ditipu oleh si SS? Lalu kemudian hanya karena berbeda pendapat dengan Anda, lalu Anda mengatakan orang-orang yang berbeda pendapat dengan Anda itu sebagai grafik Majapahit yang gak ada enak-enaknya dilihat. Lalu kami pun yang berbeda pendapat dengan Anda menilai bahwa Anda ini dan kelompok-kelompok yang lainnya itu adalah grafik Meganthropus erectus, juga nggak ada enak-enaknya dilihat, bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan yang pasti sebenarnya Anda ini berpihak pada satu kubu tertentu, namun kambing hitamnya adalah Anda mengedukasi. Itu salah. Jika Anda hadir sebagai untuk membela orang-orang yang merasa ditipu, lalu di mana sosok Anda untuk membela pabrik Ibu Heni Sagara yang kemarin-kemarin diisukan atau dinarasikan oleh sejumlah orang bahwa pabriknya itu disegel oleh BPOM karena ditemukan memproduksi bahan-bahan berbahaya. Padahal di Maret kemarin BPOM secara resmi merilis bahwasannya penutupan atau penyegelan pabrik tersebut bukan karena ditemukan memproduksi bahan-bahan berbahaya. Di mana sosok Anda?